Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudari Audrey Kotandengan dengan judul disertasi penyelesaian kredit macet dengan akta kuasa menjual pada lembaga perbankan. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promopendus, di mana pada tanggal 9 Maret 2023 seminar proposal, pada tanggal 23 April 2024 seminar hasil penelitian, pada tanggal 11 Juli 2024 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Audrey Kotandengan dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat sehat, kemampuan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka sidang ujian promosi doktor bagi Saudara Promopendus Audrey Kotandengan. Hal lain yang saya ingin sampaikan, yang pertama, bahwa sidang ujian promosi doktor ini diatur dengan peraturan rektor yang waktu pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari 120 menit. Oleh karena itu, kepada Promopendus, saya minta untuk memanfaatkan waktu dengan efektif pada saat diberikan kesempatan nantinya untuk menyampaikan pokok-pokok disertasinya. Hal lain, saya ingin sampaikan bahwa sidang ujian promosi doktor di dunia akademik adalah sidang ujian yang sangat sakral, sehingga saya sangat berharap Ibu Bapak, para tamu undangan, segenap yang hadir, dapat mengikuti sidang ujian promosi doktor ini secara hikmat, tertib, sehingga sidang ujian ini dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Saudara Promopendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi doktor pada hari ini? Baik. Atas nama rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudari Audrey Kotandengan saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan promotor untuk memperkenalkan Promopendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Berjumlah selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SH.MS. Pada masanya beliau pernah menjabat Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, kemudian pernah menjabat Wakil Dekan,
Dan juga terakhir beliau pernah menjabat sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal pada Universitas Hasanuddin. Bertindak selaku koordinator yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Fatitini SH.M. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Sumber Daya, Sistem Informasi, dan Alumni. Pada masanya beliau Dekan Fakultas Hukum Unhas 2 periode. Dan selanjutnya bertindak selaku kopromotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hasbir Pasarani SH.M. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unhas dan juga pernah menjabat Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan selama 2 periode. Dan selanjutnya bertindak selaku penguji eksternal yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sutarman Yodo SH.M. Ya, beliau guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, dan pada masanya beliau pernah menjabat Wakil Rektor pada Universitas Tadulako. Terima kasih banyak, Prof, atas kehadirannya. Penting saya sampaikan bahwa kehadiran beliau dalam sidang ujian promosi dokter ini menjadi suatu keharusan karena sekali lagi tidak ada sidang ujian promosi dokter tanpa validasi eksternal. Oleh karena itu, kehadiran penguji eksternal menjadi sesuatu yang harus dalam sidang promosi dokter. Sekali lagi, terima kasih, Profesor. Selanjutnya bertindak sebagai penguji yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima SH.M. Beliau pada masanya menjabat Ketua Departemen Hukum Perdata, juga pernah menjabat Ketua Program Studi ya, Magister Notaris, belum pernah. Beliau pernah menjadi Ketua LBH pada Universitas Hasanuddin dan sekarang beliau yang bertugas menjaga kita semua di sini mahasiswa dan muslim ini karena beliau ditunjuk diberi amanah sebagai Ketua Komisi Disiplin pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleh SH.M. Pada masanya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas dan juga pernah menjadi anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau banyak dipakai oleh negara di luar gitu ya. Dan juga terakhir kalau saya tidak salah beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Profesor pada Universitas Hasanuddin. Jadi pernah menjadi komandannya seluruh profesor yang ada di Unhas gitu. Kemudian bertindak selaku penguji yang amat terpelajar Ibu Dr. Oki Dodiani SH.M. Beliau Associate Profesor pada Departemen Hukum Perdata dan saat ini beliau diberi amanah oleh pemerintah Provinsi Sulsel ya, karena beliau komite audit pada Bank Pembangunan Daerah Sulsel. Begitu juga dengan yang amat terpelajar Ibu Dr. Haja Marwa SH.M. Saya sebut hajanya ini karena baru pulang haji, malaikatnya masih ada. Itu. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru SH.MS untuk memperkenalkan program kampus kita. Silakan, Prof. Terima kasih, rekan. Baik, saya bacakan riwayat hidup dari Prof. Data diri, nama lengkap Audrey Kotandengan SHMKM, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 19 Agustus 1983, pekerjaan notaris dan pejabat pembuat akta tanah, status menikah, alamat kantor Jalan Sultan Hasanuddin nomor 100 Kabupaten Goa, ini diskriminasi ini. Nomor HP 0822 333 55508. Email Audrey Kotandengan email.com. Riwayat pendidikan formal TK Hati Kudus 1987 sampai 1989 dan atau di Kota Maning. SD Advent 89 sampai 95, SMP Advent juga 95 sampai 98. Kemudian SMA
SMU YPS Bandung 1998 sampai 2001. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Makassar 2006 sampai 2010. Program studi ilmu hukum. Skripsi penerapan klausul baku dalam perjanjian kredit kartu kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penerimaan konsumen IPK 3,62. S2 Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2010 sampai 2012. Program studi ilmu hukum magister kegiatan tesis perjanjian over kredit ahli debitur atas kredit kepemilikan rumah KPR IP 3,76. Keluarga, ayah almarhum Beni Kotandengan, ibu Teresia Heriawati, kemudian suami Dolf Dominikus Lalulim SHMKM. Anak Kate Darren Benedict Calixto, maaf. Kemudian Benicia Kailin, maaf ya saya agak tidak terbiasa lidah saya menulis. Daudri Mahatma. Kemudian saudara kandung Heidi LK Kotandengan SHMKM menjual ini. Kemudian pengalaman kerja notaris tahun 2015 sampai sekarang, pejabat pembuat akta tanah 2014 sampai sekarang. Karya ilmiah jurnal satu, measuring the concept of settlement of non-performing loan in banking institution with a deed of sale. Kemudian yang kedua, restructuring of non-performing credit, assessing competition between bank and notaris. Hobi, sama yang kemarin ini, traveling dan olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, promotor, Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SH MS. Untuk selanjutnya saya akan persilakan pada saudara Prompendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ujian promosi hari ini, izinkan Promovendus memaparkan pokok-pokok disertasi dengan judul penyelesaian kredit macet dengan akta kuasa menjual pada lembaga perbankan. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Hamzah Ali, SHMH MAP, Ketua Sidang, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Ahmad Miru, SHMH, selaku promotor. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Farida Patitinggi, SHMH, selaku co-promotor 1. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Hasdir Pasarani, SHMH, selaku co-promotor 2. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Sutarman Yudo, SHMH, selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Anwar Borahima, SHMH, selaku penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Abrar Saran, SHMH, selaku penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. Oki Deviani, SHMH, selaku penguji. Yang terhormat dan yang amat terpelajar Dr. Marwa, SHMH, selaku penguji. Yang terhormat undangan dan hadirin yang berbahagia. Latar belakang. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang, antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh kreditor kepada debitor bukanlah tanpa risiko.
Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan debitur dalam pembayaran atau pelunasan utang, yang pada akhirnya menyebabkan kredit macet. Sebagaimana yang telah Promovendus uraikan dalam naskah disertasi, bahwa untuk mengamankan pemberian kredit dari risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, termasuk kredit macet, maka pihak perbankan akan meminta benda debitur untuk dijadikan jaminan hutang pada lembaga perbankan. Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran hutang yang paling sering digunakan oleh lembaga perbankan memberikan fasilitas kredit. Sebab tanah pada umumnya mudah dijual, harga terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak kepemilikan sulit dijelaskan dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada kreditor. Latar belakang, pada praktek lembaga perbankan meminta notaris untuk dibuatkan akta kuasa menjual, sehingga penandatanganan akta kuasa menjual dilakukan bersamaan dengan perjanjian kredit. Dibuatnya akta kuasa menjual saat penandatanganan akad kredit pada perbankan tidak memenuhi pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, yakni pada syarat keempat sebab yang halal. Akta kuasa menjual yang ditandatangani oleh debitur berisikan kuasa mutlak, di mana kuasa menjual yang memuat kuasa mutlak adalah batal demi hukum. Suatu kuasa mutlak yang tertuang dalam satu klausul bahwa pemberi kuasa akan mengesampingkan berlakunya pasal 1813 mengenai sebab-sebab berakhirnya suatu kuasa. Selanjutnya, Promovendus akan membahas mengenai dasein dan dasolen sebagai tonggak terbentuknya latar belakang. Dibuatnya akta kuasa menjual bersamaan dengan penandatanganan akad kredit bertentangan dengan pasal 30 ayat 4 dan 5 huruf B POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang menentukan bahwa POJK dilarang mencantumkan pemberian kuasa dari konsumen kepada POJK untuk melakukan tindakan sepihak atas barang yang diagunkan. Dan pada pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji adalah batal demi hukum. Akta kuasa menjual yang memuat kuasa mutlak bertentangan dengan pasal 39 ayat 1 huruf D PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menentukan bahwa PPAT menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Dan Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan dengan akta kuasa menjual? Yang kedua, bagaimanakah implikasi hukum akta kuasa menjual yang menggunakan kuasa mutlak yang dibuat di hadapan notaris terhadap peralihan hak atas tanah? Yang ketiga, bagaimanakah konsep penyelesaian kredit macet dengan akta kuasa menjual pada lembaga perbankan yang memberikan keadilan? Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hook empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada lembaga perbankan BTN, BRI, dan Bank Arta Graha Internasional. Populasi dan sampel pejabat bank kredit yang berhubungan dengan penyelesaian kredit dan notaris PPAT. Jenis dan sumber data, yaitu data primer dari interview pejabat kredit, BRI, BTN, dan Bank Arta Graha Internasional serta PPAT notaris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan berupa interview dan penelitian perpustakaan undang-undang, buku, dan jurnal. Analisis data digunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan analisis data dari studi lapangan dan perpustakaan. Berikut ini adalah peraturan terkait KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris,
Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pembinaan hak atas tanah, PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kerangka berpikir, perlindungan hukum terhadap debitor dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan dapat dilakukan dengan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dan debitor dapat menggunakan jasa penilai independen dan melakukan penjualan di bawah tangan untuk memperoleh harga yang tinggi. Implikasi hukum akta kuasa menjual yang menggunakan kuasa mutlak yang dibuat di hadapan notaris terhadap peralihan hak atas tanah sebagai objek jaminan adalah batal demi hukum dan tidak terlindungi hak-hak debitor. Konsep penyelesaian kredit macet dengan akta kuasa menjual pada lembaga perbankan yang memberikan keadilan, implementasi prinsip keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Akta kuasa menjual mencantumkan nilai harga penjualan objek hak atas tanah dan jangka waktu berlakunya kuasa. Hal tersebut agar terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan terhadap debitor dalam proses penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan. Landasan teori yang digunakan terdiri dari teori penegakan hukum dari Sugiono Sukanto yang mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Teori hukum kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Dan teori perlindungan hukum dari Sucipto Raharjo mengemukakan perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan agar masyarakat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dari hasil penelitian, pada perlindungan hukum terhadap debitor dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga perbankan dengan akta kuasa menjual. Pada perjanjian kredit di mana pihak bank bertindak selaku kreditor, terikat perjanjian dengan debitor, tidak dapat terhindar dari yang namanya kredit macet. Kredit macet adalah suatu kondisi di mana debitor tidak dapat membayar cicilan maupun melunasi hutangnya kepada kreditor. Jika hal seperti ini, ada beberapa langkah yang dapat digunakan sehingga mencegah ada pihak yang dirugikan. Antara lainnya, melakukan perundingan kembali kepada kreditor tentang cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, dan debitor dapat mengajukan tim penilai internal untuk mengetahui nilai objek jaminan sebelum dilakukannya penjualan objek jaminan. Perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami kesulitan membayar kewajiban dapat terdiri dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Implikasi akta kuasa menjual yang menggunakan kuasa mutlak yang dibuat di hadapan notaris. Kemudian pada rumusan masalah kedua, pada praktiknya yang sering terjadi di dunia perbankan, yaitu surat kuasa jual yang dibuat memuat kuasa mutlak. Dengan penggunaan kuasa mutlak, seharusnya PPAT notaris tidak diperbolehkan untuk melakukan proses pembinaan hak atas tanah apabila pihak kreditor dalam hal ini perbankan menggunakan kuasa tersebut untuk mengalihkan jaminan milik debitor. Setelah melakukan wawancara langsung kepada 3 lembaga perbankan, yaitu BRI, BTN, dan Bank Artagraha Internasional, mengatakan bahwa praktik pihak bank menggunakan akta kuasa menjual dengan alasan proses yang cepat dan ringkas. Pihak kreditor meminta kepada notaris untuk dibuatkan kuasa menjual antara debitor dengan kreditor terhadap barang jaminan milik debitor, yang mana kuasa menjual tersebut akan digunakan apabila debitor wan prestasi. Kuasa menjual tersebut dibuat pada saat penandatanganan akad kredit, bukan pada saat kredit dinyatakan macet. Selain itu, pembuatan surat kuasa jual yang diminta oleh bank membuat kuasa mutlak sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang memuat kuasa mutlak yang dilarang oleh Mendagri.
Akta kuasa menjual menjadi batal demi hukum, dan penjualan objek di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang mengatur apabila debitor lawan prestasi maka objek HT dapat dijual untuk melakukan pelunasan hutangnya melalui pelelangan umum. Dalam hal tersebut, bank atau kreditor tidak diperbolehkan untuk menjual sendiri objek hak tanggungan. Namun pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang HT, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika demikian memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan semua pihak. Implikasi akta kuasa menjual yang memuat kuasa mutlak yang dibuat di hadapan notaris terhadap peralihan hak atas tanah yang ditandatangani oleh debitor dan kreditor menjadi batal demi hukum. Idealnya, konsep penyelesaian kredit macet dengan akta kuasa menjual pada lembaga perbankan yang memberikan keadilan. Penandatanganan akta kuasa menjual dilakukan setelah debitor melakukan wan prestasi, implementasi prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak pada pelaksanaan perjanjian kredit. Akta kuasa menjual wajib mencantumkan nilai jual objek hak atas tanah dan jangka waktu berlakunya kuasa. Berdasarkan uraian tersebut, Promovendus memberikan kesimpulan. Yang pertama, bentuk perlindungan hukum kepada debitor dapat berupa melakukan restrukturisasi, yaitu melalui penyelamatan kredit, dan melakukan appraisal ulang terhadap objek jaminan hak atas tanah. Akta kuasa menjual yang memuat kuasa mutlak yang dibuat di hadapan notaris batal demi hukum. Yang ketiga, konsep ideal penyelesaian kredit macet dengan akta kuasa menjual dapat dibuat setelah terjadinya wan prestasi oleh debitor, dan akta kuasa menjual wajib mencantumkan nilai jual objek hak atas tanah dan jangka waktu berlakunya kuasa. Adapun saran dari Promovendus yaitu untuk notaris PPAT seyogyanya tidak menerima permintaan perbankan untuk membuat akta kuasa menjual yang ditandatangani bersamaan dengan perjanjian kredit, dan melakukan sosialisasi mengenai akibat hukum dari fiat kuasa yang dibuat kepada pihak perbankan. Jikapun diminta setelah debitor wan prestasi, wajibnya mencantumkan nilai jual objek hak atas tanah dan jangka waktu berlakunya kuasa. Dan untuk lembaga perbankan, akta kuasa menjual seyogyanya tidak lagi dipergunakan dalam perjanjian kredit karena berakibat batal demi hukum. Demikian yang Promovendus presentasikan pada kesempatan ini. Promovendus kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih yang Saudara Promovendus yang telah memaparkan pokok-pokok ringkasan disertasinya dengan menggunakan waktu yang sangat efektif dan sen, 13 menit. Berarti ada 7 menit yang disumbangkan ke penguji untuk digunakan bertanya kepada saudara. Baik, kesempatan pertama. Sebelum saya persilakan promotor dan para penyangga, sekali lagi saya ingatkan bahwa waktu kita dalam pelaksanaan sidang ujian promosi doktor ini diatur dengan peraturan rektor dan dibatasi waktunya paling lama 120 menit, sehingga saya berharap semua penilai dapat menggunakan waktu tidak lebih dari 5 menit dikecualikan penguji eksternal, namun mohon Prof untuk menyesuaikan. Baik, saya undang dengan hormat Prof Promotor yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Faridah Patitinggi, SH Unhum. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih kepada selaku pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, tadi ada sisa waktu 7 menit kan? Ya, bisa saya gunakan. Jadi saya bisa 12 menit. Bagi ya. Baik, sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya kasih pantun dulu. Jadi mahasiswa Unhas adalah untuk ketemu jodoh dan mudah berharap. Sudah menyampaikan peran, sabar menuju bukan sabar. Baik, saudara Promovendus Audrey Ketandia, pertama-tama selaku promotor atau tim promotor, menyampaikan selamat dan sukses. Alhamdulillah sudah bisa sampai pada podium yang terhormat ini dan sudah menyampaikan hasil risetnya tadi ya di hadapan kita semua.
Audrey ini anak yang sangat telaten ya. Ya, jadi pokoknya kita bisa berusaha terus ya supaya bisa diskusi, bisa memberikan masukan, dan seterusnya gitu ya. Nomor ini bisa cepat selesai. Jadi teman-teman yang lain juga harus begitu ya. Ya, tapi jangan ditunggu terus dengan perkembangannya. Ya, terus semoga. Ya, selamat buat saudara. Alhamdulillah sudah sampai dan beberapa hal yang tidak perlu barangkali saya panjang lebar. Kalau tadi ada sesuatu 2 menit, hanya ingin sedikit saja memperoleh tanggapan dari saudara terkait dengan akta kuasa menjual ini. Ya, ada perjanjian kredit. Menurut saya sebenarnya tidak perlu ada akta kuasa menjual kalau kredit itu dijamin. Ya, ada jaminan hak tanggungannya misalnya gitu ya, dijamin dengan hak tanggung. Karena kalau kreditnya macet, pasti akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan. Ya, tidak mau ada kuasa atau tidak kuasa menjual, pasti akan dilakukan pelelangan. Nah, mengapa harus ada akta kuasa menjual dan mengapa praktek itu terjadi di lapangan? Silakan, ini di luar konteks saja. Sebelum notaris mungkin pernah Anda temukan seperti itu, notaris PPAT. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Izin Provokendus menjawab. Dalam praktek penotariatan yang notaris PPAT lakukan, di mana pihak perbankan meminta akta kuasa menjual dibuat untuk mengamankan pihak perbankan dalam hal apabila terjadi wan prestasi oleh debitor, sehingga pihak perbankan dapat secara langsung melakukan penjualan secara di bawah tangan tanpa melalui pelelangan atau dari KPKRL. Demikian, Prof. Ini praktek yang keliru menurut hukum gitu ya. Ya karena dalam kalau jamin kredit itu dijamin dengan hak tanggung. Tadi Anda sudah menyampaikan ya, bahwa tidak boleh diperjanjikan dari awal. Kalau itu ada maka batal dengan hukum gitu ya. Ya, karena kalau dia dijamin dengan hak tanggungan, sudah ada perjanjian jaminan. Nah, di perjanjian jaminan, di sana bisa kita lakukan misalkan udah hak tanggungan, boleh dilakukan penjualan secara di bawah tangan, ya, boleh dengan melalui pelelangan di secara terbuka ya, seperti itu. Jadi kalau dilakukan perjanjian, dibuat perjanjian seperti itu harusnya itu tidak boleh terjadi karena sudah ada perjanjian jaminan. Nah, ini praktek-praktek seperti ini mungkin ya yang perlu ini temuan yang seperti ini mungkin perlu menjadi perhatian bagi Bapak Ibu notaris kita ya, notaris PPAT agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Ya karena sudah ada sebenarnya jaminannya, jaminan dengan perjanjian jaminan seperti itu tidak perlu lagi ada di backup dengan kuasa ya menjual ya seperti itu. Nah mungkin saudara dapat menegaskan kembali ya hal seperti itu yang sudah kami sampaikan dulu pada saat ujian tutup. Masih ada 1 menit, 8 menit maksud saya. Yang kedua, kira-kira menurut saudara, yang mana yang penyelesaian terbaik ya terhadap kredit macet seperti ini yang saudara anggap itu berkeadilan, artinya ada balance antara kepentingan kreditur dan kepentingan debitur. Silakan. Kredit macet, terima kasih Prof. Kredit macet yang berkeadilan menurut Prof. Herdus dalam hal ini apabila pihak perbankan masih mempunyai keyakinan terhadap debitor dalam hal debitor bersifat kooperatif dan beritikat baik, dapat dilakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi atau melakukan penjualan di bawah tangan agar kreditor dapat memperoleh nilai penjualan objek hak atas tangannya dengan harga yang pasar wajar. Ya, mengapa harus dilakukan penyelesaian atau penjualan yang dengan nilai tertinggi? Terima kasih Prof. Untuk supaya agar plafon kredit dapat dibayarkan kepada pihak perbankan dan debitor dapat menerima sisa hasil penjualan. Oke, baik. Jadi harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, bukan hanya kepentingan kreditor saja, walaupun kreditor memang harus didahulukan ya, karena dia yang menyalurkan uang dan meminta uangnya pasti harus kembali. Saya kira selamat bersaudara sekali lagi, ya luar biasa seorang notaris yang mampu menyelesaikan, ya kalau nanti lulus ya menjadi doktor, ya kita berikan apresiasi. Di sini juga banyak notaris yang sedang kuliah juga. Saya kira terima kasih Pak Dekan, saya kembalikan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 1 menit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Farida Batini, SHMO, para penguji. Prof. Farida menyampaikan lebih 1 menit, berarti sisanya tadi tinggal 6 menit. Apalagi Prof. Anwar tadi minta dibagi. Baik, kesempatan selanjutnya saya meminta dengan hormat ke Prof. yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Hasbir Basarani, SHMH. Silakan Prof. Hasbir. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Ali, SHMH MAB, tim promotor yang saya hormati, Dewan Penguji, baik penguji eksternal, internal maupun eksternal, Saudara Promovendus, saya dikasih waktu 5 menit juga, tapi belum berjalan. Sengaja kayaknya. Ya, jadi ya sebagaimana kita ketahui. Jadi hari ini tidak bicara lagi tentang kredit macetnya karena sudah dibahas kemarin dan teman yang ujian promosi Sarifah ya. Sekarang saya mau tanya mengenai surat kuasanya. Ya, jadi secara umum kita ketahui bahwa surat kuasa itu kan ada surat kuasa umum, ada surat kuasa khusus, ada yang surat kuasa perantara, ada juga surat kuasa yang istimewa. Tapi saya ingin saudara menjelaskan biar audiens biar tahu di mana sih perbedaan antara surat kuasa umum dan surat kuasa khusus itu. Silakan. Baik, terima kasih. Sama Venus menjawab. Dalam pasal 1795 KUH Perdata termuat kuasa umum dan kuasa khusus. Perbedaannya, kuasa umum untuk menyelenggarakan suatu kepentingan pemberi kuasa untuk segala kepentingan, dalam hal ini antara lain mengurus harta kekayaan, sedangkan untuk surat kuasa khusus mewakili kepentingan pemberi kuasa terhadap satu atau lebih perbuatan hukum yang kata-katanya telah ditegaskan di dalam akta kuasa tersebut. Demikian. Jadi intinya kalau surat kuasa khusus itu harus tegas apa-apa yang boleh dilakukan oleh si penerima kuasa. Kalau Anda sebagai notaris, surat kuasa yang Anda buat selama ini masuk kategori kuasa umum atau kuasa khusus? Baik, terima kasih. Akta kuasa menjual merupakan akta kuasa khusus, Prof. Karena ditegaskan di dalam akta kuasa tersebut hal-hal apa yang dilakukan, yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Dan Ya, masih ada 1 menit lagi ya. Terus yang terakhir, ya, sebagaimana baru 1 menit, masih ada 5 pertanyaan lagi kalau begitu. Ya, yang ketiga, surat kuasa yang selama ini kita pahami itu adalah sebenarnya masuk kategori perjanjian sepihak. Mohon dibetulkan kalau salah Prof. Hamadi, karena saya takut ngomongin salah kalau ada Prof. Hamadi. Ya, jadi kalau itu sepihak, bagaimana dengan pandangan yang mengatakan bahwa itu harus ditandatangani oleh baik debitur maupun kreditur? Ya, padahal seharusnya kalau sepihak ya cukup yang satu pihak saja, si pemberi kuasa yang bertanda tangan. Nah, kalau ini kaitkan dengan praktek yang Anda lakukan, kalau membuat surat kuasa, apakah ditandatangani oleh dua pihak atau cukup satu pihak? Silakan dijelaskan. terima kasih, Prof. Untuk perjanjian, untuk akta kuasa menjual merupakan perjanjian sepihak, di mana cukup pemberi kuasa yang menandatangani. Namun beberapa literatur yang pernah saya baca, di mana hakim mengatakan bahwa akta kuasa menjual tersebut adalah perjanjian, sehingga untuk mengamankan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pemberi dan penerima kuasa. Demikian. Ya, saya sependapat dengan praktik yang selama ini. Kalau di pengadilan itu beberapa hakim berpandangan bahwa karena itu adalah termasuk perjanjian, maka harus ditandatangani oleh dua pihak, baik debitur maupun kreditur. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Masih ada 2 menit tersisa, nanti digunakan yang lain.
Baik, terima kasih yang amat terpelajar, promotor Bapak Profesor Dr. Hasbi Pasaragi. Saya mohon maaf, ini komandannya Pak Asdatun yang menelpon jam tidur. Jadi sekalian disampaikan Pak Kajati, tanggal 19 beliau jadi untuk launching yang program tadi pagi beliau telepon saya, mintakan waktu ke Pak jam tidur. Ya, baik. Kesempatan selanjutnya mau minum sebelum yang diberi yang tidak dibatasi waktunya. Baik. Kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat penilai eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sutarmanyodo SH MHOM. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Yang amat terpelajar Bapak Salim, yang saya hormati dan amat terpelajar tim promotor, serta Bapak yang amat terpelajar para penguji internal, pada saudara kandidat Novenda, saya cukup tertarik dengan disertasi Anda dari berbagai materi tulisan yang Anda sampaikan. Satu hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet. Faktor pertama, faktor yang berasal dari nasabah. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Artinya sesuatu sudah semestinya. Tetapi yang mengganjal dalam pikiran saya tentang faktor yang kedua, terjadinya kredit macet karena faktor yang disebabkan oleh pihak perbankan itu sendiri, menyebabkan kredit macet. Dan itu berarti nasabahnya menjadi korban akibat perbuatan pihak perbankan sendiri. Faktor internalnya dan lain-lain seperti apa yang Anda sebutkan. Jadi kalau saya melihat, logika saya mengatakan seharusnya debitur itu mendapat perlindungan ketika kreditnya macet akibat perbuatan perbankan, pihak perbankan. Pertanyaan saya, apa komentar Anda terkait hal ini? Silakan. Terima kasih. Faktor yang berasal dari perbankan, dalam hal ini kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, kurangnya pengawasan bank. Dalam hal ini, debitur dapat mengajukan upaya hukum kepada atas kerugian moral dan material yang diterima oleh debitur akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak perbankan melalui mediasi atau melalui gugatan di peradilan. Demikian. Jadi Anda terima logika saya ya. Sepertinya demikian. Jadi mohonnya ditelaah kembali. Ya secara logika ya memang demikian. Apa persoalan terjadinya kredit macet akibat kesalahan perbankan harus menjadi beban kreditor. Harusnya menjadi apa? Harusnya kreditor diberi perlindungan. Perlu ditelaah kembali ya. Oke. Hal yang lain yang saya ingin pertanyakan, ini baru 3 menit ini. Dan saya tidak dibatasi ya. Bank menghimpun dana dari nasabah.
selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui perjanjian kredit. Dengan demikian otomatis risiko yang menjadi beban perbankan itu sangat besar apabila terjadi kredit macet. Karena uang dana yang disalurkan itu sesungguhnya uang dari masyarakat juga. Jadi atas dasar itu untuk menghindari risiko tadi itu dan tentunya atas tuntunan prinsip kehati-hatian, maka perbankan berusaha mengamankan kreditnya melalui jaminan dengan kuasa menjual apabila kredit macet. Ketika kredit macet. Walaupun berbagai peraturan seperti yang Anda sebutkan sesungguhnya tidak membolehkan, bahkan batal demi hukum. Tapi yang terjadi di masyarakat kita di dunia perbankan dengan nasabah itulah yang terjadi. Pertanyaan saya, bagaimana Anda melihat persoalan itu dari aspek penegakan hukum? Silakan. Baik, Prof. Dalam hal ini, menurut Probopendus, tidak berkeadilan bagi debitor. Karena akta kuasa menjual tersebut digunakan sebagai pemindahan terhadap peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan dari debitor. Sehingga bank dapat secara langsung menjual dan menentukan harga objek jaminan hak atas tanah tersebut. Bank sebelum menyalurkan kredit, seyogyanya melakukan prinsip kehati-hatian agar penyaluran kredit dapat dilakukan dengan cepat dan seksama. Terima kasih. Seperti itu apa yang Anda sampaikan. Jadi dalam teori penegakan hukum itu ya kita banyak mengetahui ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Faktor masyarakatnya itu sendiri, aturan hukumnya itu sendiri, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat persoalan yang ada, ya banyak faktor yang menyebabkan bahwa peraturan itu tidak berjalan efektif. Sehingga mengapa itu tidak berjalan efektif, harusnya itulah yang perlu dibenahi menurut saya. Ya. Hal yang lain, mungkin ini pertanyaan terakhir. Sudah 6 menit itu. Di mana letak perbedaan makna antara kuasa menjual yang digunakan ketika kredit macet? Ingat ya, kuasa menjual digunakan ketika kredit macet dibandingkan dengan pembuatan kuasa menjual setelah kredit macet. Di mana makna perbedaan itu? Karena Anda menyarankan hendaknya kuasa menjual itu ditandatangani setelah kredit macet. Nah, kalau kuasa menjual dibuat tapi digunakan pada saat kredit macet, setelah kredit macet, apa bedanya? Saya mohon komentar Anda, silakan. Terima kasih, Prof. Akta kuasa menjual yang dibuat setelah terjadinya kredit macet, dalam hal ini debitor dapat duduk bersama untuk menentukan harga penjualan agar memperoleh harga yang tertinggi guna untuk kepentingan pihak perbankan dalam hal pelunasan hutangnya dan untuk menerima sisa hasil dari penjualan. Sedangkan akta kuasa menjual yang dibuat sebelum terjadinya kredit macet, pihak perbankan dapat menentukan secara langsung nilai objek penjualan hak atas tanah. Terima kasih. Jadi di sini debitur kalau dibuat sebelum penandatanganan kredit macet bahwa ada tekanan pada diri pihak debitor, begitu ya maksud Anda. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tim penilaian eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Sutarman Modo, SHMU. Saya tadi di awal sudah mulai was-was. Mendengar suaranya beliau, saya bilang, tidak pingsan nanti ini Probopendus depan
apalagi pertanyaannya berat-berat. Tapi ternyata saudara Pemupendus bisa menjawab dengan sangat baik dan beliau mengakhiri dengan senyum lebar. Artinya nilainya bisa di Baik, kesempatan selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, SH.MH. Silakan, Prof. Masih ada sisanya, Prof. Oke, terima kasih, Prof. Tolong disiapkan catatan. Anda menulis karena saya tidak mau kehilangan waktu. Jadi pertanyaan saya ini akan saya ajukan dalam waktu tidak dari 5 menit. Ya. Dan jawaban Anda saya tidak termasuk pertanyaan saya. Ya, baik, yang saya hormati pimpinan sidang, tim promotor, tim penguji baik eksternal maupun internal, saudara Pemupendus dan seluruh hadirin. Saya hanya ingin kembali karena kalau saya tanya disertasinya pasti hafal, apalagi Anda seorang notaris. Saya ingin mengkonfirmasi kembali jawaban-jawaban terhadap promotor ini. Pertama, surat kuasa menjual adalah kuasa khusus. Seperti itu ya jawaban Anda terhadap promotor. Anda sendiri mengkategorikan sebagai kuasa khusus. Kemudian Anda menyebut bahwa ini perjanjian sepihak. Kemudian yang kedua, siapa saja yang bertanda tangan di dalam surat kuasa khusus? Jawaban Anda tadi di pengadilan mengajukan keduanya. Dalam praktek yang Anda lakukan, seperti apa? Yang kedua. Yang ketiga, baru 1 menit. Apakah penerima kuasa dapat menjadi pembeli objek perjanjian kuasa menjual? Dan terakhir, apakah kuasa atau pemberi kuasa itu bisa menarik atau mencabut secara sepihak kuasa? Dan apakah juga seorang penerima kuasa boleh mengembalikan kuasa itu tanpa persetujuan penerima kuasa? Tolong dijawab, ya, karena saya baru menggunakan 2 menit, 3 detik. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Izinkan Pemupendus untuk menjawab. Fakta kuasa menjual merupakan kuasa khusus sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1795 tahun. Yang Anda lakukan seperti itu. Yang Di dalam praktik semuanya tertera. yang menjawab, Prof. Dalam akta kuasa menjual yang biasanya Pemupendus laksanakan, apabila pemberi dan penerima kuasa berada di dalam satu tempat yang sama, kota yang sama, maka Pemupendus menyarankan untuk dapat ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa. Sedangkan apabila pemberi dan penerima kuasa berada di tempat yang berbeda, maka penandatanganannya dilakukan di tempat di mana pemberi kuasa berada. Demikian, Prof. Berani bertanda tangan. Kalau tempat di mana pemberi dan penerima kuasa berbeda tempat, maka ditandatangani oleh pemberi kuasa di tempat yang berada. Yang di dalam surat kuasa menjual ada harga. Ada penyebutan siapa yang menentukan harga. Izin menjawab, Prof. Dalam akta kuasa menjual yang Pemupendus bahas dalam disertasi ini. Saudara buat. Baik, Prof. Untuk selama ini yang terjadi, Prof, di mana notaris tidak mencantumkan nilai harga jual objek hak atas tanah. Berarti kalau begitu, penerima kuasa menjual tidak boleh menentukan harga. Karena Anda katakan tadi ini kuasa khusus. Dia disuruh menjual, tapi tidak disuruh menentukan harga. Jadi ketika dia yang menentukan harga, itu melampaui. Dan itu tidak tepat. Ya, jadi sebagai praktek notaris silahkan menyebutkan itu di dalam salah satu pasal.
bahwa penentuan harga itu diserahkan kepada pihak. Karena yang punya tanah kan saya. Masa bank yang menentukan harga? Itulah banyak perkara yang terjadi sekarang ini karena harganya 5 miliar dijual 850 juta. Karena sebesar itu kredit. Yang kedua, apapun. Ini perjanjian kuasa letaknya di buku 3 yang membahas tentang perjanjian. Berarti dia perjanjian. Yang namanya perjanjian, kedua-duanya harus bertanda tangan karena dua pihak. Apa dia berada di tempat yang lain atau di tempat yang sama, dia harus bertanda. Praktik notaris yang selama ini dia seperti itu. Yang aneh, ketika pengakuan utang, yang satunya juga harus bertanda tangan. Gimana caranya satu mengaku, tapi kok bertanda tangan? Padahal itu kan cuma pernyataan. Apa yang terjadi? Kesulitan nanti membuat sos. Karena itu bukan berwujud pengakuan, tetapi berwujud perjanjian. Itu yang terjadi. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Apakah dia bisa menjadi pembeli? Terima kasih, Prof. Di dalam pasal 12 Undang-Undang Perbankan, dalam hal ini pihak perbankan tidak dapat memiliki benda jaminan kecuali, tapi ada yang dikecualikan atas persetujuan kedua belah pihak. Tapi di 12A Undang-Undang Perbankan itu bank bukan sebagai orang yang memiliki, tetapi dia membeli atas nama orang lain, entah siapa itu. Sama dengan seorang komisioner. Komisioner itu ketika dia membeli, itu untuk atas nama orang lain, calon prinsipalnya. Tetapi siapa prinsipalnya, dia tidak tahu. Nantilah berikutnya. Jadi bukan untuk ini. Terakhir, silakan. Apakah kuasa dapat dicabut Secara sepihak. secara sepihak? Kuasa tersebut dapat dicabut, Prof. Iya. Di dalam suatu kuasa, pemberi atau penerima kuasa dapat secara sepihak dicabut. Namun di dalam praktek, sebagaimana yang saya bahas di sini, bahwa akta kuasa menjual selalu seringkali mencantumkan kuasa mutlak yang mengesampingkan berakhirnya sebab berakhirnya suatu kuasa dalam kata. Jadi dia tidak dapat mencabut kepada. Terima kasih Prof. Saya kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, SHMH, Saudara Pengpendus. Saya kira semakin banyak perspektif, semakin banyak masukan. Saya berharap itu nanti menjadi bagian yang akan lebih menyempurnakan disertasi saudara sebelum disimpan di perpustakaan untuk kemudian dibaca oleh mahasiswa yang lain. Kesempatan selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Abra Saleh SHMH. Silakan Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Profesor Hamzah Halim. Yang saya hormati penguji eksternal dari Tadulako, kemudian tim promotor, dan penguji yang lain. Saya juga mengapresiasi dan menyapa para hadirin yang hadir, keluarga, teman-teman. Sini ada Pak Asdadun ini. Pertama-tama saya mengapresiasi ujian ini. Saudara Audrey sudah berhasil pada tahap terakhir ya dari seluruh rangkaian program studi pendoktoran di sini. Hari ini namanya promosi atau ujian terbuka. Yang diuji itu bukan saja Anda tetapi tim promotornya juga. Ya. Tetapi disertasinya adalah kitab uji. Saudara Audrey, ya, kita memahami bahwa setiap
permohonan pemberian kredit oleh debitur kepada kreditur itu selalu diawali dengan survei, assessment terhadap kemampuan membayar. Ya. Tetapi kenapa sering ada istilah kredit macet? Apapun namanya macet itu tidak bagus. Jalan macet, hubungan macet, produksi macet, sinyal macet. Ya, kenapa Anda tidak ambil positifnya? Jangan kredit macet, bagaimana mempermudah membayar kredit. Ya, kenapa selalu negatif? Jangan disebut apa? Non performing loan. Ya, kenapa tidak yang bagus-bagus? Kata. Terima kasih Prof. Kemudian Prof. Hendus menjawab. Ya. Dalam penelitian Prof. Hendus dalam hal ini memang membahas kredit macet di mana terjadinya kegagalan pembayaran dari debitor kepada pihak perbankan dengan menggunakan akta kuasa menjual, di mana banyak pihak perbankan yang meminta kepada PPAT untuk membuat akta kuasa menjual tersebut pada saat penandatanganan kredit. Ya, oke. Berarti memang selalu berharap macet, ya. Tidak berharap ada kelancaran, ya. Kalau dalam agama, ketika ada kemacetan, maka kita diminta untuk bersilaturahim. Mungkin dalam bahasa perbankan disebut dengan renegosiasi atau reappraisal atau restructuring. Ini mestinya dilakukan. Bukan dipaksa untuk membuat surat kuasa menjual yang dikatakan tadi Prof. Anwar sangat tidak adil dalam keadaan terpaksa orang, apalagi pada saat perjanjian kreditnya dibuat ikut juga perjanjian kuasa menjualnya. Anda tadi sarankan jangan, ya, betul? Benar, Prof. Ya, nanti dilakukan pada saat Debitor one prestasi uang prestasi. Tapi pelaksananya sekarang bersamaan. dilakukan bersama. Jadi kalau batal demi hukum, kreditnya juga batal. Apanya yang batal demi hukum? Kuasanya Kemudian atau kreditnya? kuasanya jadi batal demi hukum. Mestinya kreditnya juga. Itu sampaikan kepada ada perbankan sini. Kita memang mengerti perbankan itu fungsinya ada 3, ya, menghimpun dana, mengelola dana, dan mendistribusi. Itu kita hargai, hormati. Tetapi jangan juga surat kuasa itu langsung dibuat seakan-akan memang pasti macet nanti. Padahal ada kan kondisi-kondisi, kalau saya selalu bilang sama Bang, dia kondisi. Kalau kondisinya memang, karena memang juga ada orang nakal, ada wanita tidak mau membayar. Malah dia nambah-nambah istrinya, beli mobil dan sebagainya. Padahal banyak utangnya, ya. Padahal mestinya kan yang priority itu adalah utang. Karena kalau orang Islam meninggal itu ya, maaf, tidak bisa dikuburkan kalau saya ada utang. Termasuk utang di perbankan, Pak. Meskipun ada jaminan. Itu yang kedua, ya. Yang terakhir. Nah, saya tidak mau Anda tersiksa sudah di pertanyaannya tadi ini. Luar biasa ini. Pertanyaan terakhir, apa bedanya konteks larangan kuasa mutlak menurut Permendagri 14/19, instruksi Mendagri 1982 dengan larangan kuasa mutlak itu di PP 24/19? Silakan. Jadi yang Prof. Hendus menjawab. Kuasa mutlak yang tercantum dalam instruksi Mendagri nomor 14 tahun 1982 merupakan larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai peminat hak atas tanah. Sedangkan kuasa mutlak yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 98 tentang hak tanggungan pada pasal 12 janji yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk memiliki benda jaminan adalah batal demi hukum. Dan di dalam Permendagri mengatur untuk lender form, sedangkan Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur soal kredit di lembaga perbankan. Demikian.
Jadi sebenarnya instruksi Mendagri ya 14/1982 itu larangan menjual kuasa mutlak itu pada saat pelaksanaan land depot. Tidak ada hubungannya dengan kredit macet. Tetapi PP 24 itu berkaitan dengan peralihan atas tanah yang dijaminkan atau yang menjadi aduan di tempat. Itu bedanya. Terima kasih, saya kembalikan Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Amran Saleh yang telah menyempatkan waktu secara efektif dan efisien. Banyak saya kira cakrawala baru yang coba dibuka oleh beliau ke Anda supaya disertasi saudara ini bisa melahirkan sebuah rekomendasi yang saya kira masuk dalam kategori novelty ya, hal yang baru, termasuk penggunaan istilah macet itu tadi. Barangkali dari rekomendasi disertasi ini dengan argumentasi yang kuat, Anda bisa merekomendasikan perubahan istilah itu barangkali. Ya, meskipun maksudnya tetap sama, tetapi konotasinya apalagi dengan surat Al-Qasas itu tadi, ya seolah-olah memastikan bahwa ini akan macet gitu. Terima kasih Profesor. Kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Associate Profesor Ibu Dr. Oki Betiani SH MH. Silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesempatan ini. Prof. Dr. Hamsa. Ya, atas kesempatan ini menarik masalahnya, masalah kredit macet. Memang beberapa saat ini banyak yang membahas tentang kredit macet. Memang saat ini situasi ekonomi setelah pandemi, pasca pandemi itu, ini namanya bom waktu ya. Jadi setelah pandemi itu memang kan ada kebijakan pemerintah untuk restrukturisasi ya, untuk kredit-kredit itu selama 2 tahun. Nah setelah itu maka banyak kredit-kredit macet di mana-mana bank itu tingkat NPL-nya itu meningkat. Nah, kenapa saya agak berbeda dengan beberapa penguji yang bahas tentang surat kuasa. Saya mungkin hampir sama dengan penguji eksternal ya, yang mengatakan bahwa kita harus berbicara tentang keadilan. Kenapa kita selalu memberi pelindungan terhadap debitur? Sementara di sini kreditor adalah pelepas uang. Dia bagaimana mengamankan. Salah satu prinsip daripada pelepas pemberian kredit itu kan 5C. Salah satunya apa? Jawab, Ya. yang jawab dari 5C, Ya. salah satunya adalah karakter. No, yang berkaitan dengan ini. Kolateral, Ya, kolateral. Jadi kolateral itu menjadi penting. Kenapa dia menjadi penting? Karena supaya menjamin uang yang dilepas itu akan kembali. Iya kan? Jadi begitu pentingnya itu kolateral. Jadi pada umumnya kredit itu pasti dia melihat jaminannya. Jadi biasanya kalau misalnya 1 miliar kreditnya mestinya jaminannya itu melebihi dari nilai jaminan paling tidak 1,5 daripada nilai kredit yang dikeluarkan. Nah, itu untuk apa? Karena kita tahu jaminan tanah itu kan kita tidak tahu harganya pastinya berapa, ya kan? Ya bisa tinggi, bisa rendah. Nah, jadi kalau pada saat dia melepaskan terus tidak ada yang mau macetkan, tidak ada yang mau. Makanya dianalisis sedemikian rupa supaya pada saat memberi kredit itu kembali. Bukan cuma kolateral, karakternya juga, condition of economic-nya juga, kapasitinya juga dipertimbangkan pada saat pemberian kredit. Nah, pada saat itu ya ini juga mempertimbangkan bahwa bank juga pada saat menyalurkan bukan uangnya dia. Dia dituntut untuk menjaga dana itu supaya aman, ada dana pihak ketiga. Sehingga kalau dia salah di dalam mengelola bisa-bisa pihak banknya atau analisis kredit itu yang akan bertanggung jawab. Sehingga dibuatlah bagaimana supaya dana itu bisa kembali dengan jaminan. Ya, sebenarnya tanpa surat kuasa pun bank sudah mempunyai kewenangan untuk ya pada eksekusi misalnya, ya
Cuman biasanya bank itu ada masalah di dalam proses eksekusi itu, sehingga dia memperkuat lagi, memperkuat dengan surat kuasa itu, karena ya dia pikir kalau misalnya ada masalah di kemudian hari ya, memang kan kredit itu kalau bukan selesai macet, ya kan? Tadi dikatakan, loh kok kenapa belum jalan sudah dipikirkan macet ya? Ini orang berpikir aman gitu ya. Maksudnya kalau dia macet gimana? Jadi memang karena pengalaman banyak yang macet sehingga dipikirkanlah sebelum terjadi kemungkinan macet, sehingga bank itu tidak ada masalah di kemudian hari gitu ya. Jadi sebenarnya di kedua belah pihak ini siapa yang perlu dilindungi? Jadi misalnya gini, kadang-kadang orang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk suatu perbuatan yang benar, ya kan? Jadi misalnya saya harus merusak pintu untuk menyelamatkan anak, itu kan melanggar hukum sebenarnya. Tetapi kita ingin menyelamatkan. Nah, ini kasus ini seperti ini misalnya. Untuk mengamankan dananya, dia membuat satu perbuatan yang mungkin yang menurut hukum itu melanggar. Ya, bagaimana menurut Audrey mengenai kasus ini? Baik, Prof, izinkan Pak Vendus menjawab. Dalam hal ini pihak perbankan meminta akta kuasa menjual, di mana memang pihak perbankan dalam hal ini mempunyai keraguan terhadap debitur tersebut. Saran dari Prof Vendus, pihak perbankan wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak usah lagi dibuat akta kuasa menjual. Dalam hal ini mengetahui dalam karakter yang pertama biasa dilakukan melalui day checking atau yang disebut dengan slip, dan kemampuan membayar dengan jaminan yang dimiliki, condition of economy, kondisi ekonomi dari debitur tersebut, sehingga bank mempunyai keyakinan terhadap pembayaran yang akan dilakukan oleh debitur. Dengan 5C paling tidak ya, itu banyak lagi, ada 3R ya, 3R juga ada, itu yang dipertimbangkan di dalam melakukan. Jadi begitu hati-hatinya ya, prudential banking principle itu diterapkan supaya dana itu bisa kembali. Jadi hanya dengan surat kuasa ini apakah itu adil atau apa, menurut saya melanggar atau tidak sesuai dengan ini, gimana? Hal yang dilakukan menurut Prof Vendus tidak seyogyanya tidak melanggar dengan peraturan-peraturan yang telah ada yang terkait, yang dalam hal ini Prof Vendus tadi jelaskan dalam PP 24 tahun 97 maupun Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 82. Jadi apabila terjadi kredit macet, telah ada Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana dalam pasal 6 dapat, dan junto pasal 20 telah dapat dilakukan melalui pelelangan umum, karena kreditor memiliki hak istimewa, hak didahulukan untuk penjualan untuk pelunasan utang debitor. Masih perlu surat kuasa lagi, itu artinya untuk menegaskan ya. Jadi walaupun itu ada unsur kayak pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi itu sebenarnya untuk supaya ada kepastian bahwa nasabah itu akan membayar. Saya rasa sebenarnya masih panjang ya ini persoalan, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Ketua sudah melirik dari tadi. Ya, oke. Jadi saya akhiri, makasih, Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, Asosiasi Profesor Ibu Dr. Firdhiani SHMH. Saya kira nanti diskusinya kalau yang bersangkutan Prof Vendus ini lulus, ya diskusinya nanti berubah menjadi diskusi antar kolega yang ahli di bidang perbankan nantinya. Baik, tersisa satu penguji. Biasanya yang terakhir itu, ya kalau tidak saya bisa pertanyaan, sisanya yang lebih banyak gitu ya. Untuk itu saya mengundang dengan hormat Asosiasi Profesor Ibu Dr. Haja Marwah SHMH. Silakan, Dr. Marwah. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, ini semua guru-guru saya, tim promotor, penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Suparman Yadosaniha, dan tim penilai,
serta hadirin yang hadir dan saudari Promopendus. Saudari Promopendus, ini sudah sesi yang ditunggu-tunggu mungkin yang menjelang akhir. Nah, pada pemaparan di awal presentasi tadi, Promopendus mengemukakan mengenai prinsip keseimbangan dalam perjanjian kredit perbankan. Nah, kemudian apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum, maka seyogyanya yang dilindungi kan bukan hanya debitornya saja, tetapi kreditornya juga. Namun memang dalam berbagai literatur dan artikel ilmiah, pihak yang paling sering diposisikan sebagai pihak yang memang adalah debitor, karena untuk beberapa jenis kredit tertentu memang debitor tidak memiliki posisi tawar, mulai dari tahap pos sampai dari tahap pra sampai dengan pos kontraktual, tapi hanya untuk beberapa kredit tertentu. Nah, pertanyaan saya adalah menurut Promopendus, selain POJK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, upaya apa lagi yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dalam praktik perbankan ini debitor tidak diwajibkan lagi untuk menandatangani akta kuasa menjual bersamaan pada saat penandatanganan perjanjian kredit? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Dalam hal ini sudah beberapa literasi yang telah Promopendus uraikan, di mana sudah terdapat larangan-larangan yang ada dalam instruksi Mendagri dan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah yang melarang penggunaan akta kuasa menjual pada saat penandatanganan akad kredit. Namun berdasarkan wawancara yang Promopendus dapatkan pada lembaga perbankan, di mana prinsip keseimbangan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pihak perbankan dalam hal ini mengutamakan kepentingan perbankan untuk pelunasan hutang. Dan berdasarkan hasil penelitian yang Promopendus temukan, di mana di dalam perjanjian kredit tersebut termuat suatu kuasa mutlak dan secara langsung bank dalam hal ini lembaga perbankan dapat melakukan penjualan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak debitor. Demikian. Nah, pertanyaan saya tadi, upaya apa lagi menurut saudari Promopendus yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui otoritas berwenang yang ditunjuk agar tidak terjadi lagi praktik seperti ini? Karena sudah ada POJK, peraturan tadi sudah diaturkan, ada Permendagri dan seterusnya. Upaya apa lagi? Karena sudah ada aturan, tapi ternyata dalam praktik masih seperti itu. Mungkin menjawab Ibu, dari beberapa literasi masih dilakukan dalam hal ini Promopendus ingin agar ada aturan yang dapat dibuat dalam hal terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet agar pihak debitor dan kreditor terlindungi. Dalam hal ini dapat dilakukan perundingan kembali melalui penyelamatan kredit untuk upaya mengatasi kredit macet tersebut. Dapat melalui restrukturisasi dan dapat dilakukan penilaian atas objek jaminan. Oleh karena pada saat pemberian kredit dan pada saat terjadinya kredit macet, di mana dalam hal ini debitor telah melakukan pembayaran angsuran dan nilai objek hak atas tanah kemungkinan sudah naik. Bagaimana dengan pengawasan dari otoritas jasa keuangan? Apakah OJK di dalam melakukan pengawasan secara berkala atau secara misalnya insiden itu, apakah OJK sampai pada ke praktik seperti ini? Apakah memberikan misalnya untuk pembinaan ya bahwa seharusnya pihak perbankan tidak melakukan lagi praktik seperti ini? Izin Promopendus menjawab, dalam hal ini POJK mempunyai POJK dalam hal ini wajib mengawasi lembaga-lembaga perbankan. Disinilah fungsi dan peran POJK untuk dapat mengawasi perbankan dalam hal pemberian atau pengucuran kredit kepada debitor. Demikian. Baik, sudah 5 menit. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi jika diizinkan. Ini sebenarnya menarik. Nah,
Bukan pertanyaan sebenarnya ini ya. Baik, terima kasih Prof. Ketua Sidang. Nah, pertanyaan terakhir untuk Saudari Promopendus adalah sebagai seorang notaris, bagaimana Saudari Promopendus itu dapat mengajak kolega seprofesi untuk tidak menerima lagi permintaan pihak bank untuk membuat surat kuasa menjual pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit. Silakan. Izin Promopendus menjawab, Ibu. Melalui penelitian disertasi ini, harapan dari Promopendus dapat dibaca oleh masyarakat umum dan para notaris PPAT yang dalam hal ini melaksanakan hal tersebut agar karena di dalam penelitian ini sudah Promopendus jabarkan aturan-aturan terkait bahwa hal tersebut tidak boleh digunakan. Ini harapan yang Promopendus harapkan agar dapat dibaca. Demikian. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih yang amat terpelajar Ibu Dr. Haji Marwah, SHMH. Ya, Promopendusnya sudah mulai senyum-senyum karena tersisa promotor, dan biasanya promotor itu melakukan pembelaan kalau tidak menambah juga pertanyaan. Untuk itu saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar promotor Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SHMS. Silakan, Prof. Ya, makasih Tua dan yang saya hormati, dan juga anggota tim promotor, penguji dan hadirin. Menurut beliau, surat kuasa itu untuk menjual seharusnya diberikan jangka waktu atau ditentukan harganya. Siapakah beliau itu? Ya. Izin Prof. Ya. Promopendus, Prof. Saran atas saran dari promotor. Oke. Kemudian, apakah seorang pemegang kuasa menjual dapat membeli barang yang dikuasakan untuk menjual? Dari pasal dalam perbankan di sini untuk kepada pihak lain, bukan kepada diri sendiri. Tapi dalam praktek yang Anda lakukan sebagai notaris bagaimana? Izin menjawab, Prof. Saya sudah tidak melakukan hal itu lagi. Iya, karena saya sendiri pernah membeli sesuatu, saya sudah di notaris, saya disodori kuasa untuk menjual. Padahal saya mau beli, saya juga diberi kuasa untuk menjual. Kemudian saya sendiri tanda tangan, saya keluar, tidak jadi. Ya, walaupun itu masih banyak terjadi pada waktu itu. Kenapa? Saya menganggap itu tidak patut. Ya, karena yang menjual, yang membeli sama-sama bertanda tangan. Pertanyaan berikut, pernahkah Anda membuat surat kuasa yang ditandatangani hanya oleh satu pihak? Izin Promopendus menjawab, Promopendus pernah melakukan hal itu. Namun dalam hal ini bahwa kuasa menjual tersebut adalah perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan Prof. Anwar. Oleh sebab itu seharusnya ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa. Jadi mungkin para notaris dan PPAT juga dapat melakukan ini. Apa yang dimaksud baru ditandatangani satu atau hanya satu yang bertanda tangan? Karena berbeda itu, ditandatangani satu, dikosongkan satu. Dengan satu saja, tidak ada lagi tempat lain. Yang mana yang Anda buat? Izin menjawab, Prof. Promopendus pernah melakukan dalam hal tidak berada di dalam satu tempat. Tapi yang satunya masih kosong? Tidak. Atau memang tidak ada tempatnya? Tidak. Oh, kalau begitu bukan perjanjian. Ya, padahal kuasa ini perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kalau kosong satu masih boleh, ya, karena kita masih belum tahu siapa nanti yang akan dikuasakan.
Nah, kemudian tadi Anda mengatakan bahwa kreditor itu punya hak istimewa. Apakah betul? Izin menjawab, Prof. Benar. Kreditor mempunyai hak istimewa, dalam hal ini kreditor preference, di mana mempunyai hak didahului untuk menjalani objek jaminan untuk pelunasan hutangnya. Bukan hak istimewa, hak didahulukan. Jadi dua menyebabkan hak didahulukan, yaitu karena hak istimewa dan hak jaminan. Jadi berbeda itu didahulukan dengan istimewa. Salah satu yang bisa didahulukan ialah yang istimewa. Ya, jadi berbeda ya. Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang biasa dilakukan untuk memudahkan eksekusi dalam tanda kutip terhadap barang jaminan dari debitor dalam bentuk apa saja penyimpangan-penyimpangan itu yang biasa dilakukan selain selain kuasa menjual apa lagi? Yang penyimpangan yang dilakukan dari hasil penelitian Promovendus hanya dilakukan dengan akta kuasa menjual. Anda tidak pernah membuat PPJD dengan jual beli dengan hak membeli kembali? Tidak. Nah, itu juga salah satu penyimpangan dalam penjaminan benda, ya, yang seolah-olah adalah jual beli padahal sebenarnya jaminan, walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, mengapa Anda menyarankan ada appraisal ulang? Izin jawab, Prof. Promovendus menganjurkan agar dilakukan appraisal ulang terhadap objek jaminan karena dalam hal ini pada saat appraisal untuk mencapai kredit dari perbankan berbeda dalam hal terjadinya kredit macet, misalnya dalam 3 tahun sebelumnya di mana nilai jual hak atas tanah telah meningkat dari yang sebelumnya. Pernahkah Anda membuat akte yang harganya misalnya 1 miliar, tapi Anda masukkan dalam akte 500 juta? Izin menjawab, Prof. Dalam hal ini Promovendus selaku notaris dan PPAT di mana pihak pembeli dan pihak penjual juga terkadang tidak jujur kepada notaris PPAT agar objek pajak atau pembayaran BPHTB dan PPh-nya rendah. Begini, kadang notaris tahu, kadang pura-pura tidak tahu, dan kadang memang tidak tahu. Dalam waktu yang sama, saya juga pernah melakukan itu. Begini, maksudnya gini, ketika saya membeli sesuatu, dia mencantumkan di dalamnya rendah, tidak sesuai yang asli. Saya bilang jangan, harus tulis aslinya, pajaknya saya yang bayar, daripada saya bohong. Karena begini, notaris punya konsekuensi yang berat ketika terjadi sengketa dan juga pembeli akan mengalami kerugian besar. Ketika jual beli itu batal, maka uang harus kembali. Berapa yang kembali nanti akan berperkara. Pembeli mau mengembalikan 500 juta karena yang tertulis di akte otentik yang Anda buat 500 juta. Maka ketika itu bersengketa, notaris akan ditarik sebagai terlaporkah, sebagai turut tergugatkah, atau tergugat 2 atau tergugat 1. Karena apa? Secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik. Atau kalau digugat, Anda termasuk digugat karena Anda tahu bahwa sekian dan Anda menulis yang berbeda. Masalahnya,
Kalian lari. Itu dia. Tapi kalau semua sepakat, tidak ada yang mau bikin, mau kemana dia? Ya, jadi ini karena banyak ini notaris, termasuk notaris dari Bali, saya lihat ada satu di belakang. Hei, ya, kakaknya. Ya, jadi kalau sepakat semua satu kabupaten, satu kota, mau kemana dia? Ya, kalau kita ini semuanya notaris punya kekuatan, cuma masih dikalah sama bank. Sebagian saya kira tidak mau kalah dengan bank juga. Ya, saya kira begitu ya. Sudah 9 menit karena tadi itu ya tulisan di semua. Ya, terima kasih, saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru, SH-MS. Tadi selain menyaksikan beliau menguji, rasa-rasanya beliau menjalankan fungsi juga sebagai majelis pengawas notaris. Beri kuliah umum kepada seluruh notaris untuk menghilangkan itu praktek-praktek yang selama ini dianggap biasa-biasa saja karena ternyata konsekuensinya besar. Baik, dengan selesainya promotor, maka semua yang ada di depan di nilai ini telah menggunakan waktu dan kesempatannya. Ikhtiar usaha Anda sudah optimal, tersisa berdoa kepada Tuhan. Dan untuk memberi kesempatan saudara berdoa dan juga memberi kesempatan kepada tim penilai untuk menetapkan hasil sidang ujian promosi saudara, maka sidang ujian promosi saya nyatakan diskorsing selama 15 menit. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilakan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Adri Audi Kotandengan setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa saudara Audrey Kotandengan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dengan demikian, mulai hari ini, Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, pukul 11.21 waktu Indonesia Tengah, saudara Audrey Kotandengan
berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 7 Agustus 2024, Rektor, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Hamzah Halim, Promotor, Profesor Dr. Ahmad Miru, SH, MS. Perlu saya sampaikan bahwa yang amat terpelajar, Dr. Audrey Kotan dengan sarjana hukum Magister Kenotariatan, lulus dengan IPK 3,93, nyaris sempurna. Lama studi sangat cepat, 2 tahun 11 bulan. Nilai disertasi 88,29 dan memiliki publikasi pada jurnal yang terindeks Scopus Q3 dan Q4, 2 sebagai syarat untuk meraih gelar cum laude pada program doktor Fakultas Hukum Unhas. Gitu. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Audrey Kotan dengan SHMKN dipersilahkan mengambil tempat. Atas nama pimpinan sidang mewakili institusi dan segenap yang ada di depan, saya menyampaikan selamat atas pencapaian saudara telah meraih gelar akademik tertinggi pada hari ini dalam bidang ilmu hukum. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa saudara menempuh masa studi yang sangat singkat bagi kita, 2 tahun 11 bulan. Ya, orang bilang cepat sekali, ya, karena bukan ibu bapak yang sekolah. Nah, gitu. Tentu yang sekolah tidak menganggap bahwa itu terlalu cepat, karena saya yakin ada banyak suka maupun duka yang telah dilalui, karena memang itulah Tuhan menciptakan bumi ini, bahwa di mana ada kemudahan itu juga ada kesulitan, begitu juga sebaliknya, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Dan untuk itu saya ingin memberi waktu kepada yang amat terpelajar, Dr. Audrey Kotan dengan sarjana hukum Magister Kenotariatan untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menempuh pendidikan doktor pada Fakultas Hukum Unhas. Silakan. Terima kasih kepada Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis. Pertama-tama, sebelum memberikan kesan, penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat berdiri di sini pada hari ini. Penelitian ini dapat penulis selesaikan di tengah kesibukan penulis sebagai seorang notaris PPAT, semua tidak lepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak yang membantu penulis. Pertama-tama, terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada kedua orang tua penulis, yaitu almarhum Papi Beni Kotan dengan. Semoga Papi bangga atas pencapaian pada hari ini yang telah menyelesaikan studi doktor ilmu hukum. Dan Mami Trisya Aryawati, terima kasih atas nasihat, dukungan, pengorbanan yang tiada batas, dan doa yang tak putus-putus yang selalu diberikan kepada penulis. Dan yang sangat penulis banggakan dan jadikan penutan adalah promotor penulis sendiri, yaitu yang amat terpelajar, Prof. Dr. Ahmad Miru, SH, MH, yang begitu sabar telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada penulis, begitu teliti dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Mulai dari penulisan catatan kaki, tanda baca, penggunaan kata dan kalimat, semua beliau periksa secara teliti. Terima kasih Prof, berkat semua tempaan dari Prof, penulis bisa menyelesaikan disertasi ini. Di mana saat konsultasi Prof selalu tanya jawab, dan saya selalu mengingat kata-kata Prof untuk terus belajar dan belajar lagi. Namun penulis bisa berdiri di sini pada hari ini, semua tidak luput dari bimbingan dan arahan dari Prof. Semuanya akan terekam di memori ingatan saya, Prof. Mohon dimaafkan, Prof, jika dalam bimbingan saya selalu mendesak melalui chat gitu. Terima kasih banyak, Prof. Juga kepada co-promotor saya yang amat terpelajar, Prof. Dr. Farida Patitinggi, SH, MH, yang
Penulis ucapkan terima kasih banyak atas arahan bimbingannya, memberi kritik, saran, dan masukan saat konsultasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih banyak, Prof. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan, Prof. Serta co-promotor 2 yang amat terpelajar, Prof. Dr. Hasbir Pasyarangi SHMH. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas arahan, bimbingan, dan ilmu-ilmu yang diberikan selama penulis menyusun disertasi ini. Prof selalu meluangkan waktunya untuk diajak bertemu, baik bimbingan maupun meminta persetujuan, dan memberi motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan dengan segera. Juga pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada tim penguji yang telah mengasah penulis setajam-tajamnya dalam menyelesaikan disertasi ini. Yang amat terpelajar, Prof. Dr. Anwar Borahima SHMH, terima kasih banyak, Prof. atas pertanyaan-pertanyaan yang membuka pikiran penulis untuk menyempurnakan disertasi ini. Kemampuan analisis hukum penulis semakin tajam atas masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan Prof. selama proses penyelesaian disertasi ini. Yang amat terpelajar, Prof. Dr. Abrar Salim SHMH, terima kasih banyak, Prof. atas pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Yang amat terpelajar, Dr. Oki Devia di SHMH, terima kasih banyak, Bu, atas masukannya, saran-saran yang sangat berharga, agar penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Juga yang amat terpelajar, Dr. Marwa SHMH, terima kasih, Bu, atas masukan, saran, dan koreksiannya. Terima kasih banyak. Juga kepada penguji eksternal yang amat terpelajar, Prof. Dr. Sutarwan Yudo SHMH, terima kasih, Prof. sudah berkenan untuk datang dari Palu ke sini, berkenan meluangkan waktu sibuknya untuk hadir pada ujian promosi penulis hari ini. Terima kasih banyak, Prof. atas waktu dan masukannya kepada penulis pada ujian prapromosi yang membantu penulis menyempurnakan disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum yang amat terpelajar, Prof. Dr. Hamzah Halim SHMH beserta jajaran. Terima kasih, Prof. telah mendukung penulis dalam perjalanan menuju ujian promosi, terhitung dua kali menghadap Prof untuk penentuan jadwal. Terima kasih atas kesempatannya. Juga kepada para dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Unhas, terima kasih dukungan bantuan yang selain selalu penulis repotkan Pak Uli, Pak Hasan, Pak Hakim, dan Pak Alif. Rekan sesama program studi Dr. Ilmu Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas sharing ilmu pengetahuan, memberi semangat selama penyusunan disertasi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada pihak lembaga perbankan, Bank BRI, BTN, dan Bank Artagraha atas kesempatan meneliti dan wawancara sehingga disertasi ini dapat selesai. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey Tamil, SHMKN, Notaris di Kabupaten Goa, dan Bapak Abdul Rifai, SHMKN, Notaris di Kabupaten Maros yang telah memberikan pemikiran-pemikiran masukan dalam disertasi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta, Dolf Domenico Saluling SHMH, yang sangat-sangat menjadi support system terbaik bagi penulis, yang telah memberikan dukungan secara psikis. Anak-anak penulis Kate Benedict Belisia Dodri, yang selalu menjadi semangat bagi penulis. Terima kasih kepada para staf kantor Notaris AK yang telah membantu penulis mempersiapkan semuanya. Terima kasih kepada para hadirin, kolega, sahabat, teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, memberikan perlindungan dan rahmat kepada kita semua. Akhir kata, terima kasih kepada orang-orang baik yang penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ilmu hukum. Sebelum mengakhiri kesan, izinkan penulis membaca sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pekalongan, sampai di sana bertemu aura kasih. Saya Audrey Kotandengan, atas atensinya kuucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, Dr. Audrey Kotandengan, SHMKN. Saya kira kesan dan pesan yang sangat berkesan bagi saudara, bagi promotor saudara khususnya, karena jarang-jarang saya lihat beliau bertepuk tangan gitu di depan mahasiswanya gitu.
kita tunggu apa responnya beliau, karena saya akan persilakan beliau sebagai promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Audrey Tatandengan SHMKM. Silakan, Prof. Sebelum saya menyampaikan pesan dan pesan, saya mau tanya, ketika Anda sudah siap ke sini tadi, setelah berpakaian untuk siap ke sini, apa yang Pak Dol katakan kepada Anda? Suami saya selalu mengatakan, kamu pasti bisa, kamu bisa. Gitu, Prof. Selalu menyemangati secara psikis. Saya tunggu dia bilang, pegangan. Artinya, nanti tanya sendiri. Apa artinya itu? Sangat cantik Anda. Ya, jadi selamat kepada Audrey, keluarga, dan tentu ini juga sudah punya tambahan doktor lagi. Selamat kepada ini. Kemudian satu hal yang berbeda dan biasa saya jadikan contoh buat teman-temannya sesama bimbingan. Ini Audrey lebih bekerja rapi dalam perbaikan disertasi. Karena kalau saya biasanya beberapa kali perbaikan. Dan setiap perbaikan sudah ada keterangannya di luar. Perbaikan pertama warna begini, perbaikan kedua warna begini. Dan kadang-kadang sudah hampir habis warna barangkali, sehingga ada yang mirip. Tidak tahu saya bedakan ini warna ungu, warna atau warna jingkat, warna merah. Ya. Tapi rapi. Makanya biasa saya tulis di grup bimbingan contoh Audrey dalam perbaikan. Tanya bagaimana caranya untuk ini. Supaya saya tidak repot membaca semua. Hanya yang diperbaiki saya baca. Karena kalau dibaca semua lama lagi. Sedangkan itu pun masih lama. Kemudian saya minta maaf. Karena bagaimanapun saya sendiri selalu merasakan bahwa saya banyak menyusahkan yang saya bimbing. Karena berkali-kali mungkin sudah berpikir terakhir, tapi ternyata belum terakhir. Pernah saya protes mahasiswa. Karena dia bilang perbaikan sini ini warna begini, perbaikan ini warna ini, perbaikan terakhir ini. Saya bilang jangan bilang terakhir. Ya karena saya yang tahu terakhir atau bukan. Ya, jadi saya protes karena belum tentu terakhir bagi dia. Ya. Kemudian ada satu tadi yang Prof. Abrar langsung bereaksi ketika Audrey mengatakan promotor yang sabar. Kelihatannya Prof. Abrar tidak percaya. Ya mungkin Anda salah sebut kalau ke promotor mungkin. Ya, saya sendiri menyadari kadang-kadang saya menyadari itu kelemahan saya. Saya biasa berpikir mulai besok saya tidak begitu lagi, tapi ternyata besok masih begitu. Ya itulah barangkali sudah karakter dalam bahasa Bugis. Lele bulu dan lele adiasan. Tapi ketika hal itu digunakan untuk hal yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Saya kira itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mencontoh ini yang bisa lulus dengan cum laude. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat pelajar. Promotor Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru SHMKM. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal
dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing co-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian promosi doktor pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih. Tentu terima kasih yang pertama saya tujukan kepada tim promotor yang telah bersinergi dengan baik, sehingga pada hari ini kita melahirkan satu lagi alumni dengan predikat cum laude. Tim promotor ini betul-betul kombinasi yang sangat baik karena 3 promosi terakhir, mulai dari apa namanya? Iya, Dharma, kemudian kemarin Sarifah, dan hari ini Audrey. Ini komposisinya tetap. Saya kira ini tim yang perlu dipertahankan supaya bisa menjadi teladan bagi tim promotor yang lain. Meskipun tadi Prof. Madi mengatakan bahwa tidak sabar, tetapi hasilnya yang kelihatan itu yang penting. Tidak apa-apa tidak sabar, tapi hasilnya Prof. Daripada sabar, waktu hasilnya lama baru selesai. Terima kasih juga saya tujukan secara khusus kepada nilai eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Sutarman Yodo, SHM, yang 2 hari ini membersamai kita. Sekali lagi tanpa kehadiran Prof, sidang ujian promosi doktor ini tidak dapat dilangsungkan karena sidang ujian promosi doktor membutuhkan validasi eksternal. Begitu juga kepada segenap Ibu Bapak tim penilai, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang saya yakin bukan hanya terlibat di penulisan tugas akhir Saudara Dr. Audrey, tapi bahkan mulai dari awal barangkali dalam proses penerimaan, diwawancara, dan saya yakin pasti di proses belajar mengajar, itu bagian dari kontribusi yang mempercepat penyelesaian studi Saudara Dr. Audrey. Ucapan terima kasih yang sama juga saya tujukan kepada segenap hadirin yang hadir. Ada Pak Asdatur, mohon maaf kalau saya tidak sebut semua, yang telah mengikuti sidang ujian promosi doktor ini secara hikmat, tertib, sehingga dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Dan mewakili institusi, sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada saudara atas pencapaian gelar akademik tertinggi dalam bidang ilmu hukum hari ini. Hubungan antara saudara sebagai Profendus, sebagai anak bimbingan dengan pembimbingnya berakhir secara formal hari ini dan beralih menjadi hubungan antar kolega dalam dunia ilmu yang sama, dan status Anda sebagai mahasiswa berakhir sampai di sini dan berubah menjadi status sebagai alumni. Alumni lulusan yang lahir dari satu alma mater yang kata orang alma mater itu artinya ibu kandung. Semua agama mengajarkan agar siapapun itu berbakti kepada ibu kandungnya atau kedua orang tuanya. Jadi kalau mau sukses, ya jangan coba-coba melupakan alma mater gitu, karena durhaka terhadap ibu gitu. Karena tadi mau pendus pergi pancing-pancing dengan baca pantun, saya juga kasih pantun dia. Belajar ini sama Ibu R3. Di pagi hari burung berkicau, terbang tinggi di awan biru. Selamat kepada dokter baru, semoga ilmu hukummu jadi pelita jalan hidupmu. Saya kira itu, terima kasih untuk semua,
Dan dengan mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor hari ini saya nyatakan ditutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dr. Audrey Kotandengan SHMKN beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, kopromotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Audrey Kotandengan SHMKN. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.